Baik, di sini saya yang bernama Sandarani Widianingrum akan menjelaskan tentang analisis SWOT strategi kafe kala pendana di tengah kopi 2021 ditinjau dari sudut pandang manajemen. Baik, dari pendahuluannya sendiri yaitu kopi merupakan minuman yang digemari oleh sebagian masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara sebagai penghasil kopi terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan masuknya Indonesia pada urutan nomor 4 setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, tentunya Indonesia mempunyai berbagai macam jenis kopi yang akan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap kopi. Kepopuleran kopi juga terangkat oleh adanya film filosofi kopi yang banyak digandrungi oleh kaula muda Indonesia. Kemudian pada tahun 2019, olahan kopi dibuat dengan cita rasa yang bermacam-macam, sehingga cita rasa kopi semakin populer. Kepopuleran kopi ini membuat tren kopi pada berbagai kalangan masyarakat semakin berkembang. Kopi dulunya hanya dinikmati oleh sebagian orang sambil duduk santai membaca koran, ngobrol atau menonton acara bola di malam hari. Beda pada zaman sekarang, kopi yang populer menjadi tren dan lifestyle bagi kehidupan sehari-hari. Dari anak yang masih remaja hingga orang tua setiap hari mengkonsumsi kopi. Kepopuleran kopi serta adanya tren kopi tersebut membuat banyak orang mendirikan usaha coffee shop karena dinilai sangat menguntungkan dan sesuai dengan menyesuaikan tren yang tengah berkembang pada saat ini. Di Indonesia sendiri, coffee shop sudah banyak bermunculan dengan berbagai macam keunikannya. Kebanyakan coffee shop didirikan di tempat-tempat yang relatif banyak ditempati mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan salah satu pasar yang menguntungkan bagi usaha coffee shop tersebut. Salah satu coffee shop yang tengah berkembang adalah Kala Bendana. Kala Bendana ini didirikan di wilayah Kecamatan Lowok Baru, Kabupaten Malang. Lokasi Kala Bendana sendiri ini berdekatan dengan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Institut Teknologi Nasional Malang. Lokasi Kala Bendana ini cukup strategis berada di dekat kampus dan pemukiman atau pos mahasiswa dan masyarakat. Kala Bendana ini berusaha memperkenalkan diri sebagai kedai kopi yang menjual berbagai kopi Indonesia dengan cita rasa terbaik. Pelanggan bisa menikmati kopi single origin dan premium yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar kopi yang didatangkan adalah kopi Arabica yang dianggap lebih baik dari segi kualitas dan kandungan kafeinnya lebih rendah. Namun ada juga yang didatangkan dari kopi Robusta sebagai campuran atau mix atau sebutannya house blend dalam pembuatan minuman espresso base atau minuman kopi berbasis susu. Banyaknya coffee shop yang ada di Indonesia khususnya Malang membuat Kala Bendana harus menjaga eksistensinya agar tidak kalah saing dengan coffee shop yang lainnya. Hal ini dilakukan agar Kala Bendana tetap menjadi favorit di hati para pelanggannya dan tetap mendapatkan keuntungan agar kedai tetap berjalan dan tidak mengalami kebangkrutan. Ada beberapa hal unik yang dimiliki oleh Kala Bendana untuk menunjang bertahan di pasarnya sebagai coffee shop yang unik dan layak dikunjungi, sehingga menarik untuk diteliti tentang strategi yang digunakan Kala Bendana untuk mempertahankan bisnisnya di tengah maraknya pengusaha-pengusaha yang mendirikan coffee shop. Untuk metode penelitian sendiri ini saya ambil dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu studi kasus Kala Bendana. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan. Data yang digunakan itu sendiri adalah buku internet dan laporan keuangan. Hasil pembahasan sendiri yaitu dari manajemen operasi. Yang pertama, manajemen operasi merupakan penerapan ilmu manajemen yang mengatur tentang produksi barang, alat-alat, dan teknik serta sumber daya untuk menciptakan barang yang mempunyai nilai tambah. Pada Kala Bendana ini, biji kopi dibeli secara direct trade dari petani lokal sehingga bisa membeli dan membayar kopi sesuai kualitas kopi serta memberikan harga yang sesuai pada petani lokal tersebut. Biji kopi kemudian melalui proses penjemuran atau roasting, pemanggangan biji kopi, testing, mencicipi kopi, grinding, menggiling kopi, hingga brewing atau penyeduhan kopi. Kala Bendana mempunyai karyawan yang dibutuhkan untuk menjalani coffee shop tersebut yang terdiri dari karyawan yang menjemur kopi, barista yang sudah berpengalaman, roaster atau orang yang melakukan pemanggangan,
Kaper atau orang mencicipi koki untuk memasak snack-snack, kasir, dan tenaga pemasaran. Selain hal tersebut, agar manajemen operasi berjalan dengan lancar, maka diperlukan store layout dan desain produk untuk menarik pelanggan dan bertahan di coffee shop yang lainnya. Layout skala benarnya sendiri yaitu layout dirancang untuk memungkinkan pemindahan yang ekonomis dari orang dan bahan dalam berbagai proses dan operasi. Layout memiliki berbagai implikasi strategis karena layout dapat menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas. Menurut yang saya baca dari Render dan Heiser, layout baik dapat membantu perusahaan mencapai hal berikut ini. Yang pertama, pemanfaatan yang lebih luas atas ruangan peralatan manusia. Yang kedua, arus informasi, bahan baku, dan manusia yang lebih baik. Yang ketiga, lebih memudahkan konsumen. Yang keempat, meningkatkan moral karyawan serta kondisi kerja yang lebih aman. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam store layout, tentu saja dibutuhkan tahapan untuk memulai desain. Dari yang saya baca dari Ghosh membagi 5 tahapan yang dapat mempengaruhi dalam mendesain store layout. Yaitu yang pertama, perencanaan general layout dari store, yaitu merancang susunan general dari ruangan untuk desain interior store dan retailer. Interior design harus mengarahkan konsumen pada seluruh ruangan sehingga mudah untuk mencari barang yang ingin dibeli dan mendorong konsumen untuk membeli yang tidak terencana. Retailer juga harus fokus pada pembuatan estetika dan nampaknya terhadap store image. Perencanaan general layout dan store ada 4 kategori, yaitu free flow, group, and boutique. Yang kedua, klasifikasi barang sesuai dengan kategori terkait, yaitu mengelompokkan barang sesuai dengan layout dan lokasi dari barang. Biasanya retailer mengelompokkan barang berdasarkan kesamaan barang, segmen pasar, harga, nama desainer, dan kebutuhan suatu acara. Yang ketiga, alokasi selling base. Satu dari 2 metode alokasi ruang, yaitu sales per square method atau model stock method. Yang keempat, lokasi pengelompokan, yaitu meletakkan barang yang karakteristiknya berkaitan meletakkan barang komplementari di suatu tempat dan memadukan barang berdasarkan fungsi permintaan. Yang terakhir, menata barang dengan departemen. Menata produk dengan memisahkan alokasi per departemen store. Hal yang menjadi perhatian dalam penataan barang di sini adalah visual merchandising dan memilih barang yang akan display. Pemilihan layout store sangat penting untuk membuka dan menjalankan suatu usaha. Usaha skala benar ini mempunyai letak yang sangat strategis, mengingat lokasi yang dipilih berada di Jalan Sunan Pandanaran, yaitu 1 RW 1 Karangbesuki, Kecamatan Lowokwaru, Malang. Selain itu, Kala Bendana ini berdekatan dengan kampus UIN Maliki Malang dan ITN, perkantoran sekolah, perumahan warga. Tentu saja lokasi yang dipilih ini sangat cocok untuk ngopi dari berbagai kalangan. Dari pemilihan lokasi yang strategis akan dilanjutkan dengan adanya desain dalam store layout yang menarik sehingga membuat pengunjung tertarik untuk datang. Di samping menarik, pelanggan store layout mempunyai manfaat agar karyawan dan konsumen yang ada menjadi merasakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Pada Kala Bendana sendiri, interior design tidak jauh beda dengan coffee shop pada umumnya yang menggunakan spin flow design, di mana store mempunyai pintu masuk dan keluar yang sama, sehingga untuk pengunjung yang datang bisa memilih bebas tempat duduk yang diinginkan. Untuk desain store sendiri menggunakan tema klasik, mulai dari bar yang digunakan barista, kursi, dan meja pengunjung, hingga properti yang disajikan di atas meja. Meja yang digunakan barista sendiri adalah meja tinggi. Meja dan kursi yang digunakan pengunjung masih ada beberapa yang menggunakan kayu dan kaca, serta properti di atas meja menggunakan lampu kuning temaram. Kala Bendana opini mempunyai 2 tempat, yaitu indoor dan outdoor. Untuk desain indoor sendiri, salah satu geologis peta Indonesia dengan warna-warni sehingga menarik untuk foto atau instagramable. Jendela pada kedai juga dari kaca bening untuk menarik pelanggan agar bisa melihat proses pembuatan kopi. Untuk desain outdoor terdapat meja kursi kaca yang totalnya ada 2. Tempat ini cocok untuk ngopi rame-rame, dan desain luar juga desain yang sama bagusnya dengan dalam, yaitu menggunakan lampu kuning temaram yang dipasang secara berderet sehingga semakin membuat kesan klasik pada Kala Bendana ini.
terakhir dari desain produk ini, setelah menata store out dengan baik, manajer akan melakukan desain produk. Desain produk ini berguna untuk menarik pelanggan dan membuat kesan tersendiri bagi pelanggan. Untuk kembali mengunjungi Kala Bendana. Desain produk merupakan suatu hal yang melebihi tampilan karena bisa juga merupakan hasil dari produk tersebut. Maka dari itu Kala Bendana sangat berhati-hati dalam menemukan desain produk. Yang pertama dari brand biji kopi yang didadakan dari Aceh Bayo, kedua Dampit Malang, ada Sumatera Mandailing, Sunda, Java Flores, Bali Kintamani, dan Papua Wamena. Biji kopi yang dipilih tidak asal-asalan, namun memilih biji kopi yang benar-benar langsung dari petani lokal sehingga bisa memilih kualitas kopi yang baik agar hasil olahan kopi tersebut menjadi enak. Selanjutnya yaitu pemilihan barista yang memang sudah handal atau berpengalaman. Hasil olahan biji kopi yang harus kualitasnya akan menjadi tidak enak ketika barista tidak bisa mengolah dengan baik. Sehingga barista yang sudah berpengalaman akan menghasilkan olahan kopi yang enak dan dapat meninggalkan kesan tersendiri bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu cara penyajian kopi. Awalnya biji kopi sudah dipilih akan melakukan proses penyemuran yang bertujuan untuk memastikan kadar air biji kopi sekitar 12%. Kadar tersebut merupakan kadar air keseimbangan agar biji kopi yang dihasilkan stabil, tidak mudah berubah rasa dan tahan selama jam. Sehingga itu dilakukan proses roasting biji kopi, testing biji kopi, grinding biji kopi, dan yang terakhir brewing, yaitu penyeduhan kopi. Untuk pelanggan yang melakukan order take away, tidak perlu khawatir. Karena Kala Bendana memiliki packaging yang menarik, yaitu cup plastik yang sudah dipres agar tidak terjadinya tumpah. Yang keempat yaitu branding. Agar bisa bersaing dengan coffee shop yang lain, maka Kala Bendana membuat branding dengan postingan di Instagram. Pelanggan bisa menikmati kopi single origin dan premium berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar kopi yang didadangkan adalah kopi Arabica yang dianggap lebih baik dari segi kualitas dan kandungan kafeinnya lebih rendah. Namun, ada juga kopi yang didadangkan dari kopi Robusta sebagai campuran atau mix dalam pembuatan minuman espresso base, yaitu minuman kopi yang berbasis susu. Dari ketiga desain produk tersebut, yang menjadi unggulan terciptanya olahan kopi yang enak yaitu terletak di barista. Walaupun biji kopi yang diolah masing-masing coffee shop sama, rasa yang dihasilkan akan berbeda. Itu karena teknik yang dimiliki oleh barista. Maka dari itu, pemilihan barista yang berpengalaman sangat disarankan untuk mendirikan sebuah coffee shop. Selanjutnya, ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini pada Kala Bendana dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu di kekuatan atau strength. Kekuatannya ini ada harga tidak terlalu mahal dan terjangkau bagi pelanggan yang sebagai besar mahasiswa dan pelajar, di mana mahasiswa dan pelajar merupakan pasar terbesar bagi penjualan Kala Bendana. Yang kedua, kualitas biji kopi lokal yang fresh dan baik dari berbagai varietas dari berbagai daerah penghasil kopi terkenal di Indonesia. Hal ini kemudian melahirkan cita rasa kopi yang berbeda dengan coffee shop yang lain. Kala Bendana ini juga menyediakan minuman kopi seduh atau manual brewing dengan berbagai teknik penyeduhan. Variasi minuman berbasis espresso atau espresso base, variasi minuman kopi seperti milkshake, jus, dan teh. Hal tersebut dapat meningkatkan pasar Kala Bendana di mana tidak semua pengunjung merupakan penikmat kopi. Karena hanya lain yang merupakan penikmat kopi. Adanya menu minuman lain tersebut dapat menjadi opsi bagi pengunjung lain. Lokasi atau tempat Kala Bendana ini sangat strategis, berada di dekat kampus dan pemukiman atau kos mahasiswa dan masyarakat sehingga mudah dijangkau oleh customer Kala Bendana. Kala Bendana dengan konsep kedai industrialis menyediakan tempat yang nyaman indoor atau outdoor untuk melaksanakan berbagai aktivitas meeting, co-working, menyelesaikan tugas kuliah, menyelenggarakan event promosi musik dan sebagainya. Yang dilengkapi dengan fasilitas WiFi, fasilitas tersebut kemudian menambah nilai jual dari Kala Bendana. Lalu Kala Bendana ini selalu menjaga kualitas pelayanan dan kualitas biji kopi dan produk kopi lainnya. Pemilihan biji kopi yang diambil langsung dari petani dan dengan pemilihan kualitas kopi terbaik juga menjadi kekuatan
keluar dari kediamannya juga dapat merasakan kenikmatan cita rasa kopi di kala pendana. Lalu yang terakhir, kala pendana ini memiliki akses langsung kepada pemasok, petani penyalang kopi lokal dari berbagai daerah penghasil kopi, sehingga harga jual minuman kopi ini dan produk kopi bisa lebih murah dibanding coffee shop lainnya. Kelemahannya itu weakness ada 5. Yang pertama, lokasi kedai belum menyediakan tempat parkir bagi pengunjung yang menggunakan roda 4 atau mobil. Hal ini menjadi masalah ketika ada pengunjung yang ingin menikmati kopi di kala pendana yang menggunakan mobil. Lalu yang kedua, lokasi outdoor di kala pendana ini terletak di samping kedai yang belum dilengkapi dengan atap atau payung untuk antisipasi hujan. Lalu, gudang kopi milik kala pendana ini masih berada dalam lokasi kedai dan hanya diletakkan di rak-rak. Yang keempat, ruang display ini atau rak kopi masih sempit dan berada di bar. Yang terakhir, sulit melakukan upselling dengan segmen pasar yang ada karena daya beli belum terlalu kuat. Untuk peluang selanjutnya atau opportunity, yang pertama, jumlah mahasiswa yang menjadi segmen kala pendana setiap tahun berganti-ganti seiring dengan pendaftaran masuk mahasiswa baru dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuka pasar yang luas. Lalu yang kedua, melakukan diversifikasi dengan menambah produk baru dan menggali rasa-rasa baru kopi dari berbagai daerah penghasil kopi di Indonesia sesuai selera pelanggan dan varian minuman kopi sesuai selera anak muda atau yang lagi tren. Misalnya es kopi susu. Lalu yang ketiga, melakukan diversifikasi bisnis kala pendana dengan memperluas segmen pasar tidak hanya dari mahasiswa dan pelajar namun dari wisatawan, pegawai kantoran dan masyarakat umum dengan membuka unit bisnis lain. Yang keempat, melakukan diversifikasi produk kopi, sangrai dan bubuk dengan berbagai kemasan mulai 100 gram, 500 gram sesuai kebutuhan pelanggan. Kelima, perubahan ekonomi dan lifestyle atau gaya hidup turut mempengaruhi pola konsumsi minuman kopi single origin dan minuman berbasis kopi. Lalu yang keenam, lifestyle atau gaya hidup masyarakat perkotaan yang mulai banyak menghabiskan waktu bersantai bersama keluarga dan teman di coffee shop. Yang ketujuh, peluang untuk melakukan cross-selling, mengumpul berbagai produk dan produk inti, misalnya merchandise atau oleh-oleh kopi, dan sebagainya. Yang terakhir, melakukan penjualan makanan dan minuman dengan sistem bundling dengan menjual menu paket bagi pelanggan yang akan melaksanakan meeting event sosial dan lainnya. Untuk trade-nya atau ancaman, yang pertama, banyak pesaing yang membuka jenis usaha yang sama di sekitar, jaraknya tidak jauh dari kalian. Yang kedua, perubahan ekonomi makro menyebabkan kenaikan harga biji kopi di tingkat petani dan pemasok. Yang ketiga, banyaknya produk mengganti minuman kopi. Yang terakhir, perubahan iklim yang tidak menentu turut menyebabkan tidak stabilnya jumlah produksi kopi dan konsistensi proses pengolahan kopi oleh petani. Dikarenakan di wilayah Malang sendiri yaitu sering terjadinya hujan pada bulan-bulan Oktober sampai dengan bulan Februari. Untuk kesimpulan sendiri yaitu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kelebihan kala pendana dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian dapat dimanfaatkan menjadi peluang. Berdasarkan analisis sesuatu di atas, terdapat beberapa saran strategi yang disarankan oleh saya agar kala pendana dapat meningkatkan keuntungan serta mampu bertahan di pasaran dengan persaingan yang ketat di antaranya. Yang pertama, memberikan payung yang dapat dibuka dan ditutup untuk bagian outdoor kedai. Hal ini berguna untuk cuaca panas dan ketika hujan. Yang kedua, memperluas kedai. Hal ini dapat memberikan banyak keuntungan di antaranya dapat memberikan layout yang lebih menarik untuk rak-rak kopi, menambah kapasitas pengunjung, serta menambah space untuk penempatan produk cross-selling. Terakhir, lakukan selling up melalui berbagai media sosial dengan pemberian diskon ataupun giveaway. Baik, segitu yang bisa saya jelaskan untuk analisis SWOT pada coffee shop. Untuk dokumentasinya sudah saya lampirkan pada halaman terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.